Oke, selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya Muhammad Kidir Bayhaki dari Universitas PGRI Yogyakarta. Jurusan Pendidikan Sejarah semester 5 NPM 18144440015. Saya akan menampilkan materi pembelajaran IPS tentang negara maju berkembang pada negara Jepang. Silakan dilihat. Untuk pengantarnya adalah negara maju itu dilihat secara ekonominya. Negara maju itu pastinya kaya raya, sehingga negara maju juga punya sebutan lain dengan negara yang berkembang secara ekonominya atau more economically development country atau MAX. Dilihat lagi bisa dari pendapatan per kapitanya. Negara Jepang terkenal dengan julukan negeri matahari terbit, yang berarti kepercayaan mereka dengan Dewi Matahari Amaterasu. Nama Amaterasu sendiri ada kemiripan dengan beberapa serial yang ditampilkan dari segi perfilman. Selain itu, negara Jepang juga disebut dengan nama negeri Sakura karena negara yang memiliki pohon sakura hampir di seluruh daratan negara Jepang terdapat pohon sakura. Makna bendera Jepang, nama resminya adalah bendera Nisoki. Namun sebagian besar warga mengatakan sebagai Hinomaru, atau yang artinya lingkaran matahari berwarna putih yang pada bendera Jepang melambangkan kejujuran, integritas yang sudah menjadi kepercayaan masyarakat Jepang. Sedangkan lingkaran merah di bendera melambangkan ketulusan dan mewakili Dewi Amaterasu, Dewi dalam mitologi Jepang atau dalam agama Shinto. Dewi yang amat penting dalam agama Shinto ini konon dianggap sebagai pendiri Jepang sekaligus nenek moyang para kaisar-kaisar Jepang. Selain itu juga ada bendera lain, yaitu adalah bendera dari Angkatan Laut Perang Jepang. Bentuk benderanya adalah lingkaran dari negara Jepang ada di bagian serong atas dan terdapat motif-motif abstrak merah dan putih. Dulu hingga sekarang bendera ini masih digunakan sebagai bendera Angkatan Laut Jepang. Mari kita lanjut ke slide kedua. Pada slide kedua kita mulai dari letak geografis negara Jepang dan batas wilayahnya. Negara Jepang terletak di benua Asia, tepatnya di Asia Timur. Merupakan negara paling timur di benua Asia. Letak astronominya berdasarkan garis lintang dari utara ke selatan, 300 bujur lintang utara sampai 400 derajat lintang utara. Sedangkan bujurnya negara wilayahnya Jepang dari barat ke timur 128 derajat bujur timur hingga 146 derajat bujur timur. Untuk batas wilayah Jepang meliputi sebelah barat berbatasan dengan Laut Jepang dan Selat Korea, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Filipina dan Laut Cina Timur. Mari kita lanjut ke slide yang ketiga. Luas wilayah keseluruhan negara Jepang mencapai 377.835 km persegi. Negara ini memiliki 4 pulau besar, diantaranya adalah Pulau Hokkaido, luasnya 78.513 km persegi, Pulau Honshu 230.822 km persegi, Pulau Kyushu 42.030 km persegi, Pulau Shikoku 17.782 km persegi. Selain pulau-pulau itu, terdapat pulau-pulau kecil, termasuk pulau terkecil yang kecil di Jepang paling terkenal adalah Okinawa karena keindahan pantainya yang kok bisa dibilang Balinya
Jepang itu adalah Okinawa. Oke, lanjut. Keadaan alam negara Jepang. Dilihat dari geografis memiliki iklim subtropis, yaitu 4 musim. Seperti biasa, 4 musim itu yaitu adalah semi, salju, panas, dan gugur. Sedangkan di Jepang ada sebutan sendiri, yaitu haru, itu adalah musim semi, fuyu adalah musim salju, natsu adalah musim panas, dan aki adalah musim gugur. Mungkin jika kalian sedang melakukan perjalanan di Jepang menemukan ada perempuan yang bernama seperti 4 musim ini, berarti mereka dilahirkan di saat sedang musim tersebut. Suhu udara minus 7 derajat Celcius sampai 7 derajat Celcius pada musim dingin. Dingin sekali ya, sampai minus 7 begitu. Jika pada musim panas, udara antara 21 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius. Curah hujan di Jepang umumnya tinggi, berkisar antara 840 sampai 3050 mm per tahun. Biasanya kita bisa merasakan hujan di Jepang itu saat sedang musim semi. Soalnya musim semi itu bersangkutan dengan hujan. Jadi bisa dilihat jika ada bunga sakura gugur itu karena sudah akan mendekati musim hujan. Selain itu, Jepang berada di Rising of Fire atau cincin api dengan gunung api sebanyak 192 buah gunung. Yang terkenal adalah Gunung Fuji dan Gunung Sakurajima. Yang selain itu, Jepang juga sering terkena gempa. Ngomong-ngomong soal gunung, pasti banyak bertanya, Gunung Fuji itu aktif apa tidak? Gunung Fuji itu adalah gunung api aktif, tapi sampai sekarang masih belum diketahui kapan gunung itu akan meletus kembali. Rumor-rumor para pemerintah Tokyo, mereka bilang jika Gunung Fuji meletus, entah di masa depan meletus, maka kota Tokyo akan tenggelam abu vulkanik. Sedangkan Gunung Sakurajima sampai sekarang masih meletus. Bisa dibilang Gunung Sakurajima itu Merapinya Indonesia. Bisa juga, maksudnya begini, Sakurajima itu adalah Merapi di Indonesia, sedangkan Sakurajima adalah milik Jepang. Lanjut ke slide selanjutnya. Gempa dan tsunami. Jepang menjadi negara yang telah berlangganan dengan aktivitas tektonik, jadi sudah menjadi hal wajar bagi mereka warga Jepang jika terjadi gempa, mereka langsung melakukan langkah pertama penyelamatan, yaitu bersembunyi di kolong tempat tidur atau bawah meja. Gempa dahsyat Jepang itu yang paling terkenal adalah pada tahun 2011, 9,1 skala Richter. Lalu tsunami berasal dari kata su yang berarti dermaga, sedangkan nami berarti ombak besar. Jepang terakhir dilanda tsunami dahsyat terakhir itu pada tahun 2011 yang mengakibatkan lumpuhnya ekonomi dan terjadinya meledaknya 1 tong nuklir di pusat pembangkit listrik. Selanjutnya, fauna asli Jepang. Fauna pertama adalah monyet salju. Monyet ini bisa ditemukan di tempat-tempat yang memiliki iklim dingin di Jepang. Kenapa namanya monyet salju? Karena mereka memiliki bulu yang tebal seperti jaket dan mereka gemar berendam di onsen atau pemandian air panas. Lalu ada rusa Nara. Rusa Nara adalah rusa yang ada di peternakan Nara atau di Taman Nara. Rusa ini menjaga kuil-kuil yang ada di Nara. Nah, di Taman Nara itu rusa-rusa ini sopan. Karena apa? Jika kita menyapa mereka dengan menundukkan kepala, mereka akan menundukkan kepala juga. Lalu ada kelinci Jepang. Kelinci Jepang bisa ditemukan di prefektur Fukuoka, tempatnya di salah satu pulaunya. Nah, kelinci-kelinci ini hidup di pulau tersebut dengan jumlah yang sangat banyak. Mereka dijadikan hebatnya di pulau itu dijadikan cagar alam kelinci ini, karena kelinci ini bisa dibilang hanya boleh dipelihara oleh warga Jepang, kecuali jika warga luar Jepang ingin melihara harus mengurus surat-surat. Lalu ada tanuki. Mungkin banyak yang bilang tanuki itu mirip dengan rakun. Ya bisa dibilang 11-12 sama rakun. Tapi tanuki asli Jepang. Sedangkan kalau rakun kan di mana-mana bisa ditemukan, bahkan di benua-benua lain bisa ditemukan. Tanuki itu memiliki bulu yang
tebal, sedangkan rakun tidak terlalu memiliki bulu. Lanjut ke slide selanjutnya. Terdapat anjing Akita atau dikenal dengan Akita Inu. Akita Inu itu terkenal sejak adanya film Hachiko. Ya, karena nama Akita sendiri berasal dari daerah kota Akita atau prefektur Tokyo. Nah, di situ anjing tersebut tumbuh dan dipelihara oleh warga Jepang. Kenapa? Karena anjing ini terkenal kesetiaannya dan bisa dilatih, bisa tidak. Tinggal kitanya saja mau melatih anjing ini atau tidak. Tapi tidak disarankan untuk para pemula. Lalu ada alpaka. Alpaka itu adalah hewan yang berasal dari Jepang. Punya kemiripan dengan ilama. Sedang kemiripannya itu mereka memiliki tubuh yang tinggi dan leher yang panjang. Nah, cara membedakannya begini. Telinga alpaka itu runcing ke atas, sedangkan ilama itu membentuk seperti pisang. Nah, bulu dari alpaka ini ditenun oleh warga Jepang untuk dijadikan wol, pakaian wol atau jaket wol. Nah, ada satu lagi yang menjadi hewan unik, yaitu giant salamander atau salamander raksasa. Nah, salamander ini dulu dijadikan menjadi makanan favorit warga Jepang. Tapi lama-kelamaan giant salamander semakin berkurang. Pemerintah menjadikan hewan ini dilindungi dan dilarang untuk dikonsumsi. Lalu ada flora asli Jepang, yaitu sakura, Pentanthus japonicus, dan Cinnamomum camphora. Pohon sakura dikenal sebagai pohon yang sangat indah dengan bunga yang berwarna pink dan daun yang berwarna hijau. Di film-film kita yang bisa melihat daunnya berwarna pink, sedangkan aslinya bukan. Yang berwarna pink itu adalah bunganya. Pentanthus japonicus itu adalah tanaman yang biasa dijadikan obat. Nah, yang dijadikan obat itu adalah bunganya, sedangkan daunnya sangat beracun, jadi jangan coba-coba memakan daunnya. Sedangkan cinnamon camphora itu digunakan untuk pewangi ruangan. Selain itu bisa digunakan untuk kapur barus. Selain fungsi itu, cinnamon camphora juga digunakan untuk hiasan ruangan. Indonesia punya berbagai macam suku, Jepang juga punya, yaitu suku Ainu, berada di Pulau Hokkaido. Sudah ada sejak restorasi Meiji, suku ini tinggal di Ainu di Pulau Hokkaido, tetapi sempat dilupakan oleh warga negara oleh pemerintah Jepang hingga suku ini kehilangan hak politikasinya. Tetapi sekarang suku Ainu jadi daya tarik wisata lokal maupun interlokal. Tepatnya diberi nama wisata Sapporo karena wisatawan jauh-jauh ke sini untuk mereka bangga dapat melihat aktivitas suku Ainu seperti kerajinan tangan mereka, tari tradisional mereka. Selain itu, wisatawan juga bisa diundang masuk ke dalam pondok beruang atau rumah terbuat dari jerami. Di Jepang disebutnya dengan beruang itu dengan nama kuma. Nah, makanan favorit mereka adalah ikan salmon asap. Mereka percaya pada dewa kuma atau dewa beruang. Lanjut lagi, sumber daya alam. Dengan sumber daya alam mineral yang terbatas, Jepang melakukan impor sumber daya mentah dan bahan bakar. Batu bara memiliki kualitas yang rendah. Selain itu dapat seng, timah, tungsten, antimoni, dan krom. Minyak bumi ditemukan di Hosu Utara, tetapi hasilnya masih jauh dari kebutuhan negara sendiri. Sumber daya yang cukup berupa belerang, peternakan berkembang pesat, tepatnya di peternakan sapi kota Kobe di dekat Tokyo, dekat Osaka. Daging Kobe ini termahal di dunia untuk sapinya. Sistem pemerintahannya, lembaga pemerintahan terdapat kaisar, kabinet, dewan negara, dan dewan audit, mahkamah agung, dan mahkamah akusator. Sistem pemerintahan Jepang tidak bisa lepas dari sistem politik Jepang karena sistem pemerintahannya adalah bagian dari sistem politik. Dengan begitu, sistem politik dan juga sistem pemerintahan Jepang akan mempengaruhi dalam membuat suatu kebijakan. Jepang memiliki 3 badan pemerintahan, yaitu badan legislatif atau dikenal diet, badan eksekutif atau kabinet, badan yudikatif pengadilan. Dalam sistem pemerintahan, badan tertinggi kekuasaan negara adalah diet atau parlemen nasional Jepang. Tugas para parlemen negara yaitu membuat undang-undang dasar di Jepang. Ayo lanjut lagi ke perekonomian di negara Jepang. Lahan pertanian, hutan, dan perikanan sangat maju. Jadi bisa dibilang negara ini
maju di sektor tersebut. Pertanian di Jepang kebanyakan menanam padi. Selain itu juga ditanam berbagai sayuran seperti kentang, lobak, kol, timun, tomat, selada, bayam, wortel, dan juga tanaman-tanaman buah-buahan seperti jeruk, apel, semangka, kotak, dan buah naga juga ditanam di Jepang. Orang Jepang suka makan ikan laut. Perkembangan sektor perikanan di Jepang berkembang pesat, terutama di perairan laut dingin. Pertemuannya Oyashio dan perairan laut hangat Kuroshio. Berbagai jenis ikan seperti sauri, salem, bonito, cod, trout laut dijual di pasar ikan Jepang. Selain itu, dominasi sektor industri juga berkembang pesat. Perekonomian usaha rumahan. Nah, di Jepang sendiri di rumah-rumah warga biasanya mereka memanfaatkan jika mereka punya lahan lebih, mereka akan membuat usaha onsen, yaitu pemandian air panas. Nah, pemandian ini ada yang terbuka atau tertutup menyesuaikan wilayahnya. Nah, pemandian ini menjadi favorit bagi warga Jepang sendiri, terutama anak-anak remaja, karena tidak semua, jika saat perapian air mereka rusak, mereka akan pergi ke onsen. Untuk makanan ringan, mereka menjual takoyaki, yakisoba, kakigori, dan aneka ragam manisan. Jasa laundry mesin juga ada di Jepang. Kafe-kafe kecil berlokasi di distrik-distrik tertentu atau dekat dengan pasar, bukan di pusat kota. Itu juga usaha rumahan. Pendidikan di Jepang, sekolah dimulai pada bulan April atau saat bermekarannya bunga sakura. Nah, untuk yang sekolah maupun kuliah, mereka memulai hari bersekolahnya di hari yang sama pada saat bunga sakura mekar. Anak-anak diwajibkan bersekolah hingga berumur 17 tahun. Di Jepang sekolah swasta lebih dipandang daripada sekolah negeri. Kenapa? Karena sekolah swasta memiliki hak yang lebih dibanding sekolah negeri. Mengedepankan norma tingkah laku dibanding pengetahuan. Ujian akhir negara adalah penentuan masa depan mereka. Jika mereka gagal di ujian akhir negara mereka tidak bisa melanjutkan ke sekolah ataupun ke universitas yang mereka inginkan. Khusus sekolah dasar tidak memakai seragam, berbeda dengan sekolah menengah dan sekolah atas yang wajib memakai seragam. Para siswa beranggapan bahwa kehadiran itu 99%. Tidak seperti di negara lainnya yang tidak terlalu memandang kehadiran. Kehidupan sosial di negara Jepang, 91% penduduk tinggal di daerah perkotaan. Beberapa kota besar seperti Tokyo, Osaka, dan lainnya. Tokyo sebanyak 36.000 sekian, Osaka atau Kobe sebanyak 11.000 sekian, Nagoya 3.200 sekian, Fukuoka Kitakyushu 2.800 sekian, Sapporo 2.670 sekian, dan itu pada tahun 2009. Berdasarkan daftar penduduk pada tahun 1 Januari 2019 tercatat 124.763.464 warga penduduk. Penduduk Jepang terdiri dari beberapa etnis tetapi dominan etnis Jepang 98%, Korea 0,5%, Cina 0,4%, dan yang lainnya 0,6% etnis luar. Prinsip orang Jepang yaitu Bushido. Bushido itu adalah prinsip bekerja keras, tak kenal lelah dalam belajar ataupun bekerja. Prinsip samurai. Samurai mengartikan harga diri yang tak kenal menyerah. Jika mereka terjadi sesuatu atau harga diri mereka sudah hancur, mereka akan melakukan harakiri. Harakiri adalah menusukkan pedang pas di perut. Selain itu, prinsip Keisan. Prinsip ini berarti keras, bekerja kreatif dan inovatif serta produktif menuntut kesungguhan. Prinsip Kaizen, prinsip ini adalah prinsip tepat waktu dalam bersekolah maupun bekerja. Prinsip ini adalah di mana orang-orang tidak boleh terlambat, terutama kereta. Lebih cepat ataupun terlambat itu adalah kesalahan, harus tepat waktu atau pas jamnya. Selain itu, ucapan selamat pagi pada orang yang lebih tua maupun yang seumuran. Di Jepang tidak kenal apa itu namanya, orang yang tersebut kita kenal atau tidak, kita saudara mereka atau tidak. Jadi ya, anak-anak atau remaja yang sedang buru-buru ke sekolah, mereka tetap akan mengatakan selamat pagi seperti ohayo, yang berarti ohayo gozaimasu, yang berarti selamat pagi. Itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang Jepang. Bahkan mereka bilang hal ini menjadi kewajiban. Nah, jika ada yang berkata ohayo gozaimasu, mereka juga akan mengatakan kalimat yang sama seperti ohayo gozaimasu, ataupun dengan seumuran mereka akan mengatakan domo. Selain itu juga bisa disingkat seperti oha. Lanjut, agama di Jepang dominan agama Shinto 83%, Buddha 71%, Kristen 2%, dan lainnya 78% seperti Islam
Islam dan Katolik. Persentase totalnya ada lebih 100%. Banyak penduduk Jepang menganut agama Shinto dan Buddha. Pada slide ini kita bisa melihat gambar sebelah kiri adalah gambar di mana pemuka-pemuka agama Shinto sudah melaksanakan upacara. Gambar tengah adalah gambar di mana warga Jepang saat melakukan tahun baru. Dan gambar ketiga adalah menulis keinginan. Nah, itu mereka itu punya keinginan. Mereka percaya jika keinginan ini akan disampaikan pada Dewi Amaterasu. Upacara agama Shinto. Upacaranya dilakukan setiap tanggal 1 atau 15 pada tiap bulan. Pagi hari sebelum beraktivitas, pemula agama Shinto melakukan pembersihan diri seperti mandi, lalu dilanjutkan ke bagian altar keluarga, terutama keluarga mereka yang sudah meninggal. Ada di altar tersebut berupa bentuk foto yang nanti diberi dupa yang dibakar yang berada di ruang tamu. Mereka akan memulai dengan membuka badan, dilanjut menepuk tangan 2 kali seperti begini. Mereka lalu berdiam diri sementara, memejamkan mata dan berdoa, baru mereka beraktivitas. Selain itu ada juga upacara pensucian diri di kuil-kuil yang dikeramatkan oleh pemeluk Shinto. Upacara ini dimulai dengan kesai atau rangkaian pembuatan, dilanjut dengan harai, lalu dipimpin oleh pendeta Shinto. Pendeta mengibaskan tongkatnya seperti ini, begini dan membacakan doa ke objek yang disucikan, ditutup dengan upacara sesaji. Bedanya sesaji di Jepang itu digunakan seperti ranting pohon dilengkapi dengan padi, buah-buahan, dan sake. Sake menjadi minuman wajib di Jepang menurut warganya. Slide selanjutnya, kebudayaan orang Jepang. Kebudayaan orang Jepang itu ada upacara minum teh, pakaian tradisional, ikebana, dan hanami. Upacara minum teh adalah ketika ada peristiwa mengunjungi tempat penting atau lokasi penting. Nah, kita dianjurkan untuk duduk, kaki kita di belakang sebagai tumpuan duduk. Jadi kedua kaki untuk tumpuan duduk dan kita duduk diberi bantal. Mungkin kita yang belum terbiasa akan pegal, tapi bagi orang Jepang hal itu sudah biasa. Karena apa? Jika mereka mengeluh pegal atau sampai menghindari hal tersebut, itu adalah merusak harga diri kedua orang tua. Karena apa? Sejak SD warga Jepang anak-anak sudah diajarkan hal ini. Pakaian tradisional di Jepang itu ada 2, yaitu kimono dan yukata. Kimono digunakan di upacara seperti upacara pernikahan, sedangkan yukata bisa digunakan kapan saja, menyesuaikan seperti saat ada festival atau tahun baru. Jadi yukata itu bisa digunakan laki-laki maupun perempuan, walaupun tidak wajib juga digunakan. Lalu ada ikebana. Ikebana adalah menghias tanaman. Hal ini seperti menghias rumput-rumputan seperti bunga, lalu kita siapkan vas, bunga tersebut dimasukin vas, lalu kita hias menggunakan tanaman-tanaman lain, nanti akan membentuk suatu hal yang baru. Nah, ikebana ini digunakan untuk dekorasi ruangan. Lalu yang menjadi hal paling penting di Jepang adalah hanami. Hanami adalah upacara menikmati keindahan bunga sakura. Nah, hanami ini sering dilakukan pada bulan April sebelum musim semi. Maksudnya sebelum musim hujan datang. Warga Jepang berlomba-lomba ingin melakukan hanami bersama keluarga, teman, ataupun pacar dan istri. Nah, selama melakukan hanami, mereka akan menikmati keindahan bunga sakura. Anak-anak akan makan santapan yang dibuatkan oleh kedua orang tua mereka. Sedangkan orang seperti untuk minumannya, mereka akan minum jus. Sedangkan untuk orang tua, mereka akan minum sake. Nah, untuk orang dewasa di Jepang baru boleh minum sake jika sudah berumur 21. Lalu kebudayaan selanjutnya adalah ada Japan Matsuri. Japan Matsuri yang berarti festival yang diadakan di di 4 musim, terutama pada musim panas. Japan Matsuri dibilang adalah festival yang paling mewah karena terdapat banyaknya stand makanan yang dibuka oleh warga sekitar, adanya burukan atau seperti lampion. Maksudnya burukan itu adalah seperti maskot begitu, maskot kepercayaan mereka. Lalu sebelum melakukan upacara ini, mereka akan dipimpin oleh tetua agama Shinto untuk membuka acara ini dengan mereka percaya dengan adanya doa ini untuk kelancaran acara ini.
Selain itu juga ada hiburan seperti tari-tarian, musik-musik, dan ada drum khas Jepang atau taiko. Cara memainkannya begini, kita begini, lalu untuk pukulan selanjutnya dari pinggir. Lalu ada shogi. Shogi yang berarti catur Jepang, hampir sama dengan catur biasa, hanya saja kita tidak akan menemukan perbedaan warna. Itu warnanya sama, hanya saja sebutannya yang berbeda. Sebutan dari shogi itu ada yang bernama Gets dan satu lagi bernama, yang pertama bernama Gates, lalu satu lagi bernama jadi setiap catur ini maksudnya tadi yang satu lagi bernama Sento. Nah, Gates dan Sento terdapat sebanyak 9 baris dan 9 laju. Nah, cara memainkannya hampir mirip dengan catur biasa tetapi dengan sistem yang berbeda. Jadi cara memainkannya, Senta akan maju duluan, lalu Gates mengikuti. Untuk yang di laju berbeda-beda terserah oleh pemainnya. Nah, permainannya kan akan berlangsung cukup lama hingga terjadi somi atau skakmat pada catur. Lalu ada tako yang terakhir. Tako itu sendiri adalah layangan di Jepang. Memiliki panjang sebesar 12 hingga 13 meter, beratnya seberat 700 kg. Berat sekali. Bahkan harus dibantu lebih dari 10 orang untuk mengangkatnya. Cara layangan ini dimainkan setiap tanggal 3 Mei pada saat Hari Anak Laki-laki. Para orang tua akan menghias layangan ini dengan berbagai ornamen atau gambar-gambar abstrak atau berbagai seperti hewan dan bunga-bunga, lalu diberi nama, ada katakanlah hiragana anak mereka. Nah, mereka percaya jika semakin tinggi layangan, maka anak mereka akan semakin sehat dan kuat. Untuk info rincinya seperti ini. Nama asli negara Jepang itu adalah Nippon, ibu kota di Tokyo. Kepala negara adalah kaisar, sekarang bernama Naruhito. Bentuk negara kekaisaran, kepala pemerintahan, perdana menteri atau diet tadi, bahasa Jepang, huruf yang digunakan katakana atau hiragana, mata uangnya yen, lagu bangsaan Kimigayo, hari besarnya setiap 3 November yang pertama terjadi pada tahun 1946 atau konstitusi. Pendapatan per kapitanya 44.380 US dollar pada tahun 2018. Sekian dari penampilan pembelajaran IPS saya. Ada kurang bahasa, kesalahan kata, saya mohon maaf karena situasi sedang hujan. Jadi saya akan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.